Shalom guys, jumpa lagi dengan saya, semua dalam keadaan sehat, semua dalam perlindungan Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan, semua aman, semua baik. Hari ini saya mau berbicara tentang kita jangan sampai salah berucap ketika kita menanggapi kehidupan kita tentang jawaban doa, sehingga kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Ikuti terus tayangan ini, jangan pindah channel. Engkau akan dapat sesuatu berkat daripada firman Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Ada beberapa orang yang saya ingin berikan kepadamu guys, tentang orang-orang yang tersohor di dalam kehidupannya beriman, yang tidak lepas dari perjuangan yang berat ketika mereka memulai dari pertobatan hingga mereka menjadi orang-orang pengkhotbah besar di dunia ini. Guys, engkau kenal dengan yang namanya Martin Luther. Dia seorang yang berjuang di dalam kehidupan penderitaan batin yang sangat berat untuk dia menuju sebuah kemenangan dalam perjuangan hidupnya. John Bunyan, dia mengalami penderitaan batin yang sangat hebat sebelum ia menemukan dirinya di dalam Kristus. John Wesley bolak-balik menyeberangi samudra Atlantik dalam keraguan dan kesengsaraan. George Whitefield membuat dirinya di dalam kelaparan sampai hampir mati melalui puasa dan berdoa karena dia berjuang dalam hidupnya. Sebagai anak seorang pendeta, Spurgeon dengan segala kekuatannya, ia menemukan Kristus ketika ia masih berumur 17 tahun. Pengalaman akan perjuangan dalam mengikut Yesus, beberapa tokoh tadi telah menunjukkan bagaimana mereka berusaha keras di dalam kegelisahannya, di dalam konflik yang mereka hadapi. Dan ketika mereka berjuang melalui jalan, dan mereka menemukan Yesus yang menolong hidup mereka, sehingga mereka berkemenangan guys. Puji nama Tuhan. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit, thank you once again all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Dalam kitab Injil Lukas 13 ayat 24 dikatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Di dalam Matius 7 ayat 13 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Berjuanglah untuk masuk pada pintu yang sesak itu. Lukas 13 ayat 23 sampai 24 mengatakan demikian. Dan ada seseorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus menjawab kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Yesus katakan di sini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berarti guys, perjuangan untuk masuk melalui pintu yang sesak itu tidaklah mudah. Perjuangan ini menunjukkan bagaimana keselamatan memang bukanlah hal yang mudah. Dikatakan firman Tuhan, iman tanpa perbuatan sia-sia. Iman tanpa perbuatan mati. Artinya
kita harus tetap berjuang di dalam kita memiliki keselamatan. Selama kita hidup, kita tetap menjaga keselamatan itu dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, dengan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, supaya keselamatan itu tidak hilang, supaya keselamatan itu tidak akhirnya hancur dan kita ditolak oleh Tuhan. Karena kita mengabaikan kebenaran-kebenaran Tuhan, karena kita mengesampingkan firman Tuhan yang seharusnya kita jalani dalam hidup kita. Benar guys? Apa yang membuat pintu itu sesak? Apa yang membuat jalan itu sempit guys? Apakah karena Allah ingin membuat hidup kita menjadi sukar? Apakah Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya menjalani hidup itu penuh dengan kesukaran? Dan mengapa Tuhan tidak membuat kehidupan orang Kristen lebih mudah? Dan mengapa justru menghadapi sebuah kesukaran? Namun, kita perlu bersyukur guys, yang mana Yesus secara jujur tidak pernah memberikan janji-janji yang palsu, memberikan obat pahit berlapiskan gula, tidak. Tetapi Yesus memberikan firman itu secara jelas, supaya anak-anak Tuhan, supaya orang percaya mau menjalani dalam setiap kehidupannya yang dihadapinya. Segala sesuatu tidak ada yang mudah untuk kita katakan dan untuk kita kerjakan. It is not something easy to say and do it. Matius 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang yang akan melaluinya. Guys, digambarkan pintu menuju kebinasaan, pintunya lebar dan jalannya luas. Merupakan sebuah pintu yang sangat mudah untuk dilalui. Orang yang memilih pintu kebinasaan, dia akan menjalaninya dengan easy, dengan mudah. Karena dia tidak perlu mendasarkan hidupnya dengan iman. Kemudahan itu karena apa? Karena banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan hidup mewah, untuk mendapatkan hidup enak. Orang menghalalkan segala cara. Ini yang dikatakan pintunya lebar dan luaslah jalannya. Begitu banyak orang yang memilih untuk menghalalkan segala cara. Ada beberapa orang yang untuk mendapatkan kekayaan, dia bisa melakukan apa saja, bahkan menjual dirinya hanya untuk mendapatkan kekayaan. Pintunya lebar dan jalannya luas. Dia bisa lakukan apa saja. Karena apa? Dia ingin menghalalkan segala cara. Dia tidak mau hidupnya dibatasi oleh firman Tuhan. Di sisi lain, ada orang-orang yang memiliki pandangan hidupnya, dia tidak mau hidupnya dicampuri orang lain. Dia tidak mau diberikan saran, bahkan kritik oleh orang lain. Dia lakukan sesuai dengan pendapatnya sendiri. Dia belajar dari pengalamannya diri. Dia belajar juga dari pengalaman orang-orang lain. Lalu dia memiliki pandangan hidup, tidak mau mendengar orang lain. Dia tidak mau diurusi orang lain. Dia lakukan sendiri. Ini sama dengan orang yang mau masuk kepada pintu yang lebar dan jalan yang luas. Dia memilih untuk melakukannya secara sendiri. Dan ini sering kita dapati orang-orang yang demikian. Berikutnya guys, orang yang cinta akan uang, dia segalanya hanya tujuannya uang, uang, dan uang. Apa jadinya guys? Dia akan melakukan segala upaya dalam hidupnya hanya untuk mencapai target mendapatkan uang. Dan ini sangat bahaya. Dia sikut sana, dia sikut sini, dia bantai orang lain, dia rugikan orang lain. Yang penting dia dapat uang, yang penting dia dapat cuan. Dan ini yang sangat bahaya guys. Karena itu dikatakan firman Tuhan,
pintunya lebar dan jalannya luas. Dia hanya dengan cara untuk mendapatkan uang dan cuan-cuan itu, dia bisa melakukan upaya apa saja. Dia tidak mau melihat orang lain di hadapannya dia tendang, dia singkirkan. Yang penting dia dapat uang, yang penting dia dapat cuan. Pandangan akan hidup bebas ini juga sama, merupakan orang-orang yang mengambil jalan melalui pintu yang lebar dan jalan yang luas. Orang-orang yang punya pandangan hidup bebas, dia seolah-olah memberikan tolak ukur kehidupannya dengan hak asasi manusia. Tetapi hak asasi manusia yang dia rekayasa adalah untuk kepentingan dirinya. Dia dikatakan dia pandangannya hidup bebas. Dia tidak mau terikat oleh hukum apapun. Dia akan licin dengan hukum seperti belut dikasih oli. Dia sangat licin. Dia kebal hukum, dia bahkan menghindari segala hukum hanya untuk kebebasannya. Dan ini ditemui banyak orang yang dia mengatakan dia punya hak asasi manusia. Guys, sebenarnya hak asasi manusia juga ada tolak ukur di mana kepentingan bagi banyak orang, bukan bagi dirinya sendiri. Hak asasi manusia diberikan juga untuk kepentingan, sebuah kepentingan masyarakat secara umum, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang luhur, dan juga kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu, pandangan hidup bebas ini adalah pilihan orang-orang yang memilih kepada pintu yang lebar dan jalan yang luas. Guys, kalau dikatakan pintu yang sesak dan jalan yang sempit, berarti itu penuh dengan kesukaran. Guys, kalau dikatakan dalam firman Tuhan kita harus melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit, berarti kita akan menghadapi banyak kesukaran untuk menuju kepada keselamatan itu. Guys, apakah benar melakukan kehendak Allah kita selalu menghadapi kesukaran? Hal ini sebenarnya tergantung pada dirimu sendiri. Akan sangat sukar jika kita sudah terbiasa mengikuti kehendak diri kita sendiri. Ini menjadi bagian yang sukar untuk kita merubah dari kita biasanya melakukan dengan kehendak diri kita sendiri. Lalu sekarang kita menunggu kehendak Tuhan, minta izin kehendak Tuhan, dan bahkan mengikuti kehendak Tuhan. Ini menjadi sukar. Karena kita sudah terbiasa melakukan dengan kehendak diri kita sendiri. Sangat susah kita melakukan kehendak Bapa kita di surga jika kita sudah terbiasa tidak mentaati firman Tuhan. Ini yang sulit. Karena kebiasaan hidup kita adalah hidup yang tidak taat dengan firman Tuhan. Kita menerjang, kita isi going dengan firman Tuhan. Ini menjadi sebuah kesukaran yang besar. Dan jalannya sangat sukar jika kita ingin selalu mengambil jalan pintas sendiri. Ini jadi sukar. Dikatakan mengapa kita sukar melakukan kehendak Allah? Karena kita melakukan segala sesuatu dari diri kita sendiri. Mengapa setiap kali Tuhan menyuruh kita untuk melakukan kehendak-Nya dan kita menghadapi sebuah padahal kehendak Tuhan adalah demi kebaikan kita? Mengapa guys kita mempersulit hidup kita sendiri dengan memprotes, dengan membantah, dengan mengeluh di hadapan Tuhan? Kita sebenarnya guys terjebak dengan kepintaran kita sendiri karena kita masuk di dalam lubang yang kita gali sendiri, yaitu menyusahkan hidup sendiri dengan cara tidak menuruti kehendak Allah. Ini tidak sadar sebenarnya kita sudah masuk lubang dan kita menyusahkan hidup kita sendiri. Kali ini guys kita akan melihat bagaimana kesukaran itu kita buat sendiri. If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Di dalam kitab Bilangan 11 ayat 1 dikatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Jadi mereka komplain terhadap Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murka
Tuhan. Dan kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan mereka. Ayat kedua dikatakan di sana, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Guys, Alkitab tidak setuju dan tidak menerima sikap dan pernyataan mereka yang tidak menghargai akan pemberian Tuhan berupa mana. Dalam kitab Bilangan 11 ayat 7, adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatan seperti damar bedolah. Guys, mana merupakan makanan yang diberikan Tuhan terhadap umatnya pada waktu mereka di padang gurun. Dan dikatakan di sana bahwa mana itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Penulis kitab Bilangan itu menggambarkan bentuknya mana itu seperti ketumbar, kelihatannya seperti damar bedolah. Apa itu damar bedolah? Kitab Kejadian 2 ayat 12, dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu kisopras. Hal ini merupakan bahwa damar bedolah merupakan satu substansi yang ada di Taman Eden untuk menyatakan bahwa damar bedolah atau mana itu sangat berharga karena disejajarkan dengan emas dan batu krisopas. Menyatakan mana ini berharga karena apa? Damar bedolah merupakan barang berharga disejajarkan dengan emas dan batu krisopras. Berarti mana yang digambarkan damar bedolah merupakan benda yang sangat berharga, merupakan pemberian Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan bangsa Israel tidak mengerti hal ini. Dia hanya mengatakan bosan. Dia hanya mengatakan sudah bosan. Kalau orang Manado katakan so pastiu dengan makanan seperti ini. Karena mereka setiap hari diberikan mana oleh Tuhan yang jatuh dari langit. Padahal mana itu di mata Tuhan merupakan barang yang sangat berharga karena disejajarkan dengan emas dan batu krisopras. Itu yang ada di Taman Eden. Guys, kita jangan salah ucap, guys. Ketika Tuhan memberikan jawaban dalam hidupmu, ketika Tuhan mengatur dalam hidupmu, engkau jangan salah ucap. Engkau jangan mengatakan kenapa hanya mana, sementara secara kasat mata engkau tidak mengerti bahwa barang ini, bahwa pemberian ini sangat berharga di mata Tuhan. Guys, kalau kita diajak Tuhan untuk masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit, berarti kita pun harus hati-hati di dalam berucap. Jangan ketika kita mendapat berkat perhatian Tuhan, sementara kita tidak mengerti bahwa jawaban Tuhan itu luar biasa, bahwa jawaban Tuhan itu sangat berharga. Kita tidak mengerti dan kita mengeluh. Kita mengatakan mengapa nasib kita buruk. Kita mengatakan mengapa hanya diberi mana saja. Sementara Tuhan memilihkan pemberian itu sangat baik, sangat berharga di mata Tuhan. Di mana itu di antara batu krisopras dan emas. Berarti barang itu substansi yang sangat mahal harganya. Guys, ketika engkau menjalani hidup ini di dalam iman, engkau harus hati-hati. Engkau jangan salah melihat. Engkau jangan salah persepsi. Engkau jangan salah untuk menilai bahwa pemberian Tuhan itu buruk. Bahwa keadaan yang engkau alami, nasibmu hari ini, engkau katakan Tuhan tidak menyertai. Padahal Tuhan menyertai. Padahal Tuhan memberikan perhatian yang sangat-sangat luar biasa terhadap dirimu. Hati-hati kita berucap. Karena apa?
bangsa Israel dikatakan, bangkitlah amarah Tuhan dan api menyala di antara perkemahan mereka. Kalau bukan Musa yang mendoakan, mungkin mati semua bangsa Israel karena salah ucap. Guys, ketika kita mendapatkan melihat nasib kita, kita harus dan hanya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Karena Tuhan mengajarkan engkau harus melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Artinya engkau harus terus berjuang untuk mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin guys. Dikatakan contoh yang berikutnya di dalam Yesaya 30 ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Walaupun Tuhan memberikan berkat-Nya serba sedikit. Kalau bahasa Jawa kata encrit-encrit, sedikit. Tetapi dikatakan ayat selanjutnya, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Mengerti guys? Walaupun engkau mendapatkan pemberian Tuhan, air dan roti serba sedikit, tetapi pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Apa maksud pengajar? Artinya ketika kita mendapatkan berkat yang serba sedikit, Tuhan akan mengajar. Tuhan akan bicara. Mengapa engkau mendapat sedikit? Tuhan akan ajarkan maksud akan kehendak-Nya. Tuhan akan ajarkan apa yang terjadi di balik semuanya ini. Tuhan akan ajarkan. Tuhan tidak menyembunyikan diri. Tuhan tidak memberi obat pahit dilapis gula. Dia akan terus terang menjelaskan kepadamu bagaimana maksudnya. Kenapa engkau mendapat roti dan air serba sedikit. Dan dikatakan bahwa matamu akan terus melihat Dia. Matamu akan terus melihat Dia. Artinya engkau tidak akan berhenti. Terus memandang Tuhan. Terus mencari hadirat Tuhan. Terus mencari tahu maksud Tuhan. Ketika engkau mendapatkan makananmu, berkat-Nya serba sedikit, berarti Tuhan memberikan pemulihan hubungan yang luar biasa. Pengajarmu akan memberitahu dan matamu akan terus memandang kepada Tuhan. Tidak pernah putus hubunganmu menjadi intim dengan Tuhan. Engkau terus baik tidur, baik di jalan, baik engkau duduk, baik engkau berdiri, engkau terus melihat Tuhan. Engkau terus mencari tahu apa maksudnya Tuhan. Itu dikatakan matamu akan terus melihat Dia. Amin guys. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan, entah kamu mengiri. Artinya guys, telingamu akan mendengar suara Tuhan di belakangmu. Allah mengizinkan ketika engkau menghadapi ini, ketika engkau berjalan di pintu yang sesak dan jalan yang sempit ini, Allah mengizinkan untuk engkau berjalan di depan Tuhan dan Tuhan ada di belakangmu. Engkau boleh menganan dikit, engkau boleh mengiri, tetapi Tuhan akan terus berbicara, mengarahkan jalanmu, sehingga engkau tidak tersesat, sehingga engkau tidak salah jalan, sehingga engkau tidak masuk ke dalam lubang, sehingga engkau tidak masuk di dalam kesengsaraan yang lebih mengerikan lagi. Tetapi Tuhan akan terus membimbing kamu dari belakangmu. Dia akan mengatakan kepadamu, engkau jangan terlalu ke kanan, engkau jangan terlalu ke kiri, engkau lurus sekarang, engkau boleh lewat sini, engkau boleh lewat sini, tetapi di sini engkau harus belok ke sana, di sini engkau harus belok ke sini. Guys, matamu itu harus terus memandang. Jadi guys, secara kasat mata engkau tidak tahu bahwa Tuhan ada di belakang. Contoh yang pertama tadi, secara kasat mata engkau tidak tahu bahwa pemberian Tuhan yang baik ini itu disejajarkan
yang sama substansinya dengan emas dan batu krisopras. Kita tidak tahu pemberian Tuhan yang baik. Yang kedua, ketika Tuhan memberikan pemberian yang sedikit, engkau secara kasat mata tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan ada di belakangmu. Sebenarnya telingamu akan mendengar. Sebenarnya Tuhan mengarahkan pandangan matamu, pandangan hidupmu terus kepada Dia, supaya itu tidak terlepas. Karena Tuhan tahu jalan ini makin sulit. Tuhan tahu bisnis ini makin sulit. Tuhan tahu perkara-perkara yang kau hadapi makin sulit. Makanya Tuhan memberikan tanda bahwa pemberian itu serba sedikit, air dan roti serba sedikit, supaya engkau tahu bahwa pengajarmu tidak menyembunyikan diri lagi, supaya engkau pasang telinga, supaya engkau pasang mata, supaya engkau terus mendengar apa yang Tuhan perintahkan, supaya engkau terus mendengar dengan seksama, listen carefully dengan apa yang Tuhan ingin katakan dari step ke step berikutnya. Guys, ini tanda-tanda yang luar biasa. Mana menjadi sebuah tanda pemberian Tuhan yang sangat berharga. Air roti yang sedikit memberikan tanda bahwa Tuhan itu menyertaimu. Tuhan menunjukkan secara pribadi mengguiding kamu, mengguiding, meliding kamu dengan luar biasa. Amin guys. Dalam kitab Filipi 2 ayat 12 dikatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi guys, pintu yang sesak dan jalan yang sempit ini menggambarkan bahwa keselamatan itu harus terus dikerjakan dengan takut dan gentar. Jangan asal sembarangan. Keselamatan yang diberikan Tuhan itu merupakan keselamatan anugerah yang terbesar bagi hidup kita. Kita diajak masuk di dalam kekekalan. Oleh sebab itu selama kita hidup di dunia ini, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut kepada Tuhan, gentar kepada Tuhan, sehingga engkau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, hati-hati. Jangan mengikuti apa kata orang, tetapi ikuti firman Tuhan. Dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya orang-orang yang dulunya diselamatkan lebih awal, tetapi akhirnya menjadi terakhir. Berarti pintu yang sesak ini bukan pintu jebakan, tetapi pintu untuk engkau jalani dengan sungguh-sungguh. Karena jangan sampai engkau menjadi orang yang dulunya bertobat, menerima keselamatan, tetapi pada akhirnya engkau tidak memegang keselamatan. Engkau membuang keselamatan itu. Engkau menukar dengan hawa nafsumu. Engkau menukar dengan keinginan kamu menjadi kaya. Sehingga engkau melepas keselamatan itu dan engkau memilih jalan hidupmu sendiri. Jangan sampai engkau menjadi orang yang terakhir. Berikutnya dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 18 dikatakan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Guys, ini berbicara tentang pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Kalau orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, artinya apa? Begitu sulitnya orang benar dia menjalani keselamatan. Dia harus menjalani imannya dengan perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Petrus sangat teliti. Dia menuliskan bukan orang percaya, tetapi dia menuliskan orang benar. Karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya tidak benar. Banyak orang yang mempercayai Tuhan ada. Banyak orang yang mempercayai Tuhan itu dahsyat, tetapi hidupnya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Dan Petrus mengatakan, jika orang-orang benar hampir tidak diselamatkan, berarti orang percaya bisa tidak diselamatkan kalau dia hidupnya tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Paulus menuliskan di situ untuk menguatkan hati murid-murid Tuhan dan menasihatkan supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan ia mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara.
Paulus mengatakan ini adalah gambaran masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Guys, ini semua gambaran bahwa pintu yang sesak itu harus engkau jalani. Jalan yang sempit harus engkau jalani. Karena untuk mengerti kehendak Tuhan, engkau harus terus menjalaninya. Karena kehendaknya itu akan menyelamatkanmu. Kehendaknya itu akan memberikan hidupmu tenang. Kehendaknya itu akan memberikan engkau damai sejahtera. Guys, kita jangan menggampangkan hidup kita. Kita jangan menjadi orang yang cuek atau acuh tak acuh. Kita jangan isi going terhadap kehidupan kita. Tanpa Yesus menyelamatkan kita, kita akan binasa. Oleh sebab itu guys, pintu yang sesak dan jalan yang sempit, pintu itu ada di antara kehidupan dan kekekalan. Ketika engkau hidup, itu yang menentukan apakah nantinya engkau masuk dalam kehidupan yang kekal atau tidak. Pintu itu ada di situ. Di mana ketika engkau menjalani kehidupan yang sulit, di mana engkau menjalani kehidupan yang serba sukar, Tuhan mengatakan memang bagi orang yang benar untuk masuk dalam kerajaan Allah mengalami banyak penderitaan dan kesengsaraan. Artinya pintu itu sungguh sesak, artinya jalan itu sungguh sempit, artinya engkau harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Artinya engkau harus sungguh-sungguh mengerti dan menjalani hidup dalam Tuhan. Jangan kau mengabaikan dan menganggap gampang saja hidup itu. Hidup ini tidak gampang. Kita harus mensejajarkan dengan firman Tuhan. Kita harus berdekatan dengan Allah senantiasa. Supaya apa? Supaya engkau dapat masuk melalui pintu yang sesak. Dan engkau bisa melewati jalan yang sempit. Yang nantinya pada akhirnya menuju kepada kekekalan. Dan engkau menerima mahkota abadi. Engkau menerima hidup yang kekal bersama Tuhan. Karena engkau sudah melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Guys, jalani hidup ini karena Tuhan menyertaimu. Jangan pernah takut. Belajarlah ketika engkau mendapat berkat seperti mana. Engkau kalau tidak tahu, jangan salah ucap. Ketika engkau mendapat berkat roti dan air serba sedikit, artinya ketika engkau mendapat berkat, jangan engkau salah ucap. Tetapi engkau belajarlah bahwa di balik pemberian Tuhan yang serba sedikit, sebenarnya Tuhan mau mengajarkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu. Sehingga engkau makin hari makin sukacita, makin hari engkau makin percaya dirimu makin kuat di dalam akan firman Tuhan. Sehingga apa yang engkau rancangkan, sehingga apa yang engkau doakan diberikan oleh Tuhan. Karena engkau mempercayainya dan engkau sudah belajar melalui pintu yang sempit, melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Tuhan memberkati guys. Tetap waspada, tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jalani kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. What's good my YouTube video from your friend Uf. Of course, you guys might be following me already on my channel King of Soul. Stay tuned for the end of this video. Thank you so much guys for watching this video. I appreciate you guys support and until next time, peace.